salam sehat, salam Pancasila. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PPKN kelas 11 hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses PJJ di tengah pandemi ini ya. Namun sebelumnya saya minta kalian berdoa sebelum kita mengikuti pelajaran ini lebih lanjut. Kita juga berdoa untuk kondisi bangsa dan dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi. Nah, berikutnya setelah selesai berdoa, saya minta kalian untuk mengecek kehadiran dengan mengisi presensi absensi yang sudah saya berikan di grup melalui Google Form. Silakan diisi sebagai bentuk kehadiran kalian mengikuti PJJ PPKN pada hari ini. Nah, saya juga akan sampaikan bahwa materi kita pada pagi hari ini ada dua. Bagian A itu kita menganalisis atau menelaah serta mengkaji apa saja bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI. Nah, setelah itu baru ada penugasan kelompok yang nanti akan saya berikan petunjuknya setelah materi disampaikan. Nah, itu ya. Mohon diperhatikan, disimak dengan saksama seperti apa materinya. Mari kita saksikan, kita simak bersama. Baik, kita mulai. Berikut saya tampilkan tujuan pembelajaran di materi hari ini, mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Ada 4 tujuan di sini, ada 4 KI, kompetensi inti. KI 1, bersyukur pada Tuhan. Ini nilai sikap religius atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, kemudian strategi mengatasinya. Lalu KI 2 masih sikap, yaitu sikap sosial, bersikap responsif dan proaktif terhadap berbagai ancaman. KI 3 ini pengetahuan kognitif, mengkaji kasus-kasus ancaman, kemudian bagaimana strateginya. KI 4 ini adalah keterampilan, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman dan strateginya seperti apa. Nah, ini akan disampaikan di tugas kelompok untuk melihat keterampilan kalian. Itu tujuan pembelajaran. Nah, ini kompetensi dasar diambil dari KI 3 dan KI 4 tadi. Ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, indikator pencapaian. Jadi, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ancaman, menjelaskan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian menganalisis strategi ya mengatasi ancaman di bidang ideologi politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Itu indikator pencapaian yang wajib kalian kuasai. Nah, kita mulai di pendahuluan. Jadi Indonesia ini termasuk tepat berada di posisi silang yang strategis. Dia diapit oleh 2 benua dan samudra, sehingga dengan posisi strategis tersebut merupakan sebuah potensi sekaligus dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional kita. Nah, dikatakan potensi karena tentu memberi dampak positif demi kemajuan bangsa serta mengukuhkan bahwa bangsa Indonesia tidak dapat disepelekan keberadaannya dalam menunjang kemajuan dan perdamaian dunia. Akan tetapi posisi yang strategis ini juga menjadi Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa.
Nah, berikut langsung ke bagian A, menelaah ancaman terhadap NKRI. Kita lihat pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan kepentingan nasional di berbagai aspek kehidupan. Kita lihat bentuk yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta, ingin menggantikan Pancasila ya dengan ideologi lain seperti PKI, DI, TII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kemudian selain itu, Indonesia belum sepenuhnya lepas dari pengaruh paham lainnya seperti liberalisme. Pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misal hedonisme, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hedonisme ini identik dengan gaya hidup bermewah-mewahan. Itu hedonisme. Kemudian yang kedua, ancaman di bidang politik. Ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri seperti tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri seperti penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa, menumbangkan kekuasaan pemerintah secara anarkis. Lalu yang kedua, ancaman masih di bidang politik ya. Dalam sejarah Indonesia terdapat sejumlah gerakan separatis, gerakan yang ingin memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, dulu ada Pemerintah atau PRRI ya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Kemudian Perjuangan Semesta, Gerakan Andi Aziz Republik Maluku Selatan RMS. Ini dulu, sekarang yang sedang kita hadapi itu di Papua KB. Nah, yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi ini ada internal, ada yang eksternal. Yang internalnya ancamannya inflasi, kemudian pengangguran, lalu infrastruktur, kebijakan ekonomi, dampaknya ya. Kemudian ancaman eksternal ini ketergantungan terhadap negara asing, kemudian berpengaruh terhadap daya saing, kemudian kinerja ekonomi yang belum baik. Nah, yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan ada ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menimbulkan permasalahan seperti separatisme, kekerasan, terorisme, bencana akibat perbuatan manusia. Nah, konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA ini timbul akibat watak kekerasan sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Berikut ancaman di bidang sosial budaya. Masih ya di sosial budaya. Ancaman di bidang budaya, kalau tadi sosial sekarang budaya, ini timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam arus perkembangan globalisasi. Hal ini ditandai masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung serta mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia seperti gaya hidup konsumtif, individualis, hedonisme, westernisasi, lunturnya budaya gotong royong, dan nilai agama di masyarakat. Nah, itu yang sosial budaya. Sekarang ancaman di bidang pertahanan keamanan. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata ya. Kemudian ancaman keamanan laut dan udara serta konflik komunal, pelanggaran wilayah. Nah, itu tadi bagian A-nya sudah selesai. Sekarang bagian B, strategi mengatasi berbagai ancaman. Nah, Indonesia ini kan bangsa yang besar, jadi sudah seharusnya mempunyai sikap yang tegas serta kuat ya
terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Berikut pemaparan strategi yang dapat dilakukan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman. Yang pertama, di bidang ideologi politik, strateginya. Ini untuk menangkal ancaman di aspek ideologi atau bidang ideologi itu bisa melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila, seperti memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kemudian dari segi politik dapat dilakukan cara misalnya mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar dapat berjalan dengan baik dan benar, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berikut di bidang ekonomi, strateginya. Membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Jadi memprioritaskan pertanian, kemudian orientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF atau Bank Dunia, serta mempererat kerjasama dengan negara-negara berkembang demi kemajuan bersama. Itu lagi di bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosial budaya, sebenarnya pemerintah sudah banyak menggalakkan banyak program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya, serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Langkah lainnya penguasaan iptek yang diimbangi dengan imtak, iman dan takwa ya. Kemudian memfilter atau menjaring budaya asing dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila ini. Berikut strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya masih. Nah, strategi berikutnya adalah dengan memelihara keseimbangan dan keselarasan yang fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, serta keseimbangan lahir dan batin. Nah, yang keempat, mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan, yaitu menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISHAN-Kamrata yang menempatkan TNI sebagai komponen utama. Namun seluruh komponen wajib bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Ini sudah sesuai di pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tidak hanya TNI, Polri, tapi kita semua berkewajiban bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Ya, guru misalnya profesinya mengajar, siswa kewajibannya belajar. Itu adalah salah satu upaya dari bela negara. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga dengan penjelasan yang sederhana bermanfaat bagi kita semua. Berikut adalah tugas kelompok. Nah, saya sebut ini adalah ancaman zaman now yang dapat membahayakan NKRI termasuk generasi muda. Kelompok 1 membahas tentang narkoba, kelompok 2 miras, kelompok 3 pergaulan bebas, kelompok 4 tentang hoax. Nah, pertanyaannya ada di bawah ini. Jelaskan definisi atau pengertian dari topik yang Anda bahas. Kelompok 1 bahas narkoba, berarti pengertian narkoba gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sebutkan atau jelaskan faktor-faktor penyebab, kemudian dampaknya seperti apa. Lalu bagaimana upaya preventif? Preventif itu pencegahan, ya, pencegahan jangan sampai, ya. Jadi preventif agar Anda terhindar dari topik yang Anda bahas. Paham ya? Nah, setelah Anda selesaikan tugasnya, silakan ditunjuk satu orang atau bergantian, kan ada 3 pertanyaan itu. Nah, presentasikan hasil tugas tersebut melalui video. Dibuat videonya, minta bantu rekan untuk memvideokan, atau keluarga misalnya, kalau rumah temannya jauh, minta tolong keluarga atau siapa saja saudara untuk merekam
memvideokan kamu sedang memaparkan atau menjelaskan hasil tugas kelompoknya. Nah, itu ya. Untuk dokumen tulisan, hasil tulisannya itu dikumpulkan melalui WA. Silakan di Japri, karena tidak perlu lewat aplikasi lain, lewat WA saja, karena hanya 4 kelompok, kan tugasnya hanya 1 saja. Silakan dikumpulkan ke saya. Demikian, selamat belajar. Baiklah, demikian tadi penjelasan materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan ancaman terhadap NKRI. Nah, tentu pada kesempatan pagi hari ini saya meminta untuk kita semua, khususnya bagi kalian generasi muda, untuk bisa mampu menghadapi ya, atau mencegah, paling tidak mencegah ancaman-ancaman yang ada di bangsa kita, terutama yang sekarang bentuknya tidak lagi model perang, ada narkoba, ada pergaulan bebas, ada miras, kemudian hoax. Nah, itu saya minta bisa kita atasi dengan bijak, sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang bisa merugikan kita bersama. Nah, kemudian informasi berikut berkaitan dengan penilaian harian akan kita laksanakan pada hari Sabtu sesuai kesepakatan ya yang sudah kita sepakati bersama. Ikuti petunjuk-petunjuknya, pelajari mata pelajaran atau materi pada pagi hari ini dengan baik, sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang baik pula. Demikian penjelasan materi dan informasi berkaitan dengan penugasan dan evaluasi pada pagi hari ini. Saya akhiri. Salam sehat, selamat pagi, salam Pancasila.